Sebenarnya kalau kita mau menjelang puasa ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan? Ibadah apa yang barangkali diutamakan? Kita akan menerima tamu rutin kita setiap tahun, yaitu bulan suci Ramadan yang selalu kita nanti-nantikan oleh setiap seorang mukmin, karena setiap yang mukmin itulah yang terpanggil untuk menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Luar biasa, maka kita juga mempunyai perjuangan Ini Ramadan terakhir sebelum pemilu. Pemilu ya kita harapkan ini menjadi satu momen bangsa, terutama umat Islam, untuk tafakur, untuk memperbanyak ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tahun ini saya kira ini akan tepat sekali kita banyak istighfar, lalu kemudian meminta kepada Allah SWT, bermunajat agar bangsa kita ini diselamatkan oleh mara bahaya yang sedang mengancam, yaitu adalah mara bahaya politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat Bung Refli Harun. Alhamdulillah kita bersyukur bersama bahwa RH Channel makin maju, makin luas jangkauannya, terus menghadirkan objektivitas, kemampuan untuk berpikir kritis, dan mengajak kita semua untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, membaca fenomena dengan jeli, dan juga kemudian mengambil kesimpulan yang objektif. Insya Allah terus menjadi bagian dari yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Selamat untuk Bung Refli, selamat untuk RH Channel, salam hangat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel keren, Cadas keren. dan keren. Saya bersama Habib Muhsin Alatas ya, Alatas. Ya. Habib Muhsin Alatas, dulu mantan ketua umum Front Pembela Islam yang sudah dibubarkan tanpa kesalahan. Ya. Okay. Sekarang ABRI satu itu Anies Baswedan, Rakyat Indonesia Bersatu. Rakyat Indonesia Bersatu. Jadi ABRI satu ya. Oke, Bib, kita tidak ngomong soal Anies Baswedan, ABRI satu dan FPI ya. Tapi digoreng-goreng lagi katanya. Oh ya, musim gorengan. Ya, musim gorengan. Ya, padahal itu adalah constitutional right ya, hak konstitusional kan. Mau dukung siapapun, mau apa itu. Iya, kan? hak konstitusi setiap warga. Oke, tapi kita ngomong soal puasa. Ya. Ini ketika video ini dibuat kan menjelang puasa. Sebenarnya kalau kita mau menjelang puasa ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan? Ibadah apa yang barangkali diutamakan nanti pas menjelang puasa atau ketika puasa sudah berlangsung? Ya. Silakan, Dik. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Rekan-rekan RH Channel yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah sebentar lagi kita akan menerima tamu
rutin kita setiap tahun, yaitu bulan suci Ramadan. Ini tamu kehormatan. Tamu kehormatan yang selalu kita nanti-nantikan oleh setiap seorang mukmin. Ya, karena setiap yang mukmin itulah yang terpanggil untuk menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan ini banyak julukan di Islam itu. Jadi ada bulan maghfirah, bulan barokah, bulan kemenangan, ya kan. Nah, dengan situasi Indonesia yang sedang eskalasi politik ini bakal luar biasa, maka kita juga memperlukan perjuangan ya. Ini Ramadan terakhir sebelum pemilu. Pemilu ya, kita harapkan ini menjadi satu momen bangsa, terutama umat Islam, untuk tafakur, untuk memperbanyak ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat, baca Al-Quran, ya kan. Lalu kemudian menahan diri untuk tidak bicara-bicara yang tidak perlu, bahkan ribah. Itu harus kita tahan, sehingga ini benar-benar puasa yang benar-benar kita rasakan. Malam juga kita harus qiyamul lail. Kemudian banyak tafakur bahwa diri kita ini sudah seperti apa, komitmen kepada Allah SWT dalam keislamannya. Kalau kita banyak dosa, banyak istighfar lah di bulan Ramadan itu. Dan kemudian kita juga memperbanyak amal ibadah sebanyak-banyaknya. Nah, untuk tahun ini saya kira ini akan tepat sekali kita banyak istighfar, lalu kemudian meminta kepada Allah SWT, bermunajat agar bangsa kita ini diselamatkan oleh mara bahaya yang sedang mengancam, yaitu adalah mara bahaya politik, di mana kita akan diselewengkan kepada satu ideologi yang sama-sama kita tidak akan setuju, dan kita sudah lama menolak ideologi ini dan akan dipaksakan. Ya, oleh karena itu maka dengan momen Ramadan ini, dengan ibadah yang kuat, jaga ukhuwah Islamiyah, jaga ukhuwah kebangsaan, agar kita mampu menghadapi ancaman-ancaman perubahan ideologi yang akan menyelewengkan kita, sehingga kita diselamatkan oleh Allah SWT dan kita dimenangkan. Umat Islam menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Jangan sampai yatim piatu di negeri sendiri. Ini sangat bahaya. Dua hal ya. Ancaman ideologi dan yatim piatu di negerinya sendiri. Ya. Kok sepertinya ini mengarah kepada apa ya? Bahaya laten komunisme. Dan kemudian invasi negara asing. Ya. Begitu. Ya, fenomena yang kita rasakan melalui media atau melalui kasat mata, kita melihat bagaimana penjajahan secara ekonomi, penjajahan secara politik, ya kan, penjajahan secara teritorial juga sudah luar biasa. Kemudian upaya-upaya untuk menggeserkan ideologi dari Pancasila untuk menjadi 3 sila, 1 sila, kan sudah mulai ada upaya itu. Lalu kemudian ada yang bahkan dikatakan oleh pemimpinnya sebagai ketua BIP itu mengatakan musuh utama Pancasila adalah agama. Nah, ini berbahaya. Ini kemana arah kita tahu. Agama Islam. Nah, ideologi yang tidak suka dengan agama itu cuma satu, yaitu komunis. Ya, makanya jargonnya juga revolusi mental. Revolusi mental itu jargon komunis di mana-mana itu. Jadi kita waspada dan harus menyatukan kekuatan, banyak munajat kepada Allah SWT, istighfar dan minta kekuatan agar supaya kita dibebaskan dari ancaman bahaya ini. Ya, biasanya kan orang di bulan puasa itu banyak beribadah, menjaga omongan dan lain sebagainya. Tapi kan amar ma'ruf nahi munkar kan terus harus ditegakkan, tidak bisa ditinggalkan. Itu suatu kewajiban. Ya. Karena satu perjuangan, satu tujuan yang baik, kalau tidak diperjuangkan ya percuma. Walaupun kita berdoa terus, tapi tidak ada upaya berjuang, tidak bisa. Ya, satu perjuangannya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Maksudnya jangan sampai kemudian sobat era sekalian keliru. Mentang-mentang puasa, nggak mau ngapa-ngapain. Nah itu namanya puasa-puasa yang cuma tidur doang. Jadi sleeping partner itu ya. Jangan sampai kemudian diajak meeting lagi puasa, diajak untuk hal yang baik lagi puasa. Iya, itu nggak bisa. Padahal tadi seperti bahaya laten. Jadi kalau memang mengancam ya kita terpaksa kita harus bersuara, kita harus bergerak. Kan? Justru kita di dalam sejarah Islam, kita melihat kemenangan-kemenangan umat Islam dalam peperangan, fisik, apapun di bulan puasa. Ya, bahkan negeri kita merdeka tanggal 9 bulan puasa. 9 Ramadan, hari Jumat. Ya, ini jadi sobat hari kemenangan. Dalam sejarah Islam itu perang-perang itu justru di bulan puasa, dan sahabat-sahabat Rasul itu puasa. Bayangkan puasa sama perang. Saat musuh-musuh mengira orang Indonesia lagi lemah ini kan, puasa lemah, dia lapar.
Padahal tapi kekuatan yang luar biasa. Inilah keajaiban daripada bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini 1444 ya. ya Ini menjadi satu bulan 1444 itu kalau pakai tradisi suku tertentu, etnis tertentu nggak suka itu. Kenapa? Kursi terbalik. Oh. Nah, itu satu kepercayaan ya. Kepercayaan itu. Ya, kita hormati aja. Ya, kita hormati ya. Bib, closing statement kepada sobat era sekalian. Closing statement saya, ayo sama-sama kita jalankan, kita sambut bulan suci Ramadan 1444 ini dengan bahagia dan penuh tawadhu kepada Allah Ta'ala. Dan ketika kita berpuasa di selama bulan Ramadan, kita bisa optimal beribadah, membaca Al-Quran, lalu kemudian berkata-kata yang baik, lalu kemudian banyak bersedekah, ya kan? Sehingga ini menjadi suatu benar-benar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana tujuan Allah mewajibkan orang-orang yang beriman berpuasa agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, terakhir doa, Bib. Ya. Doa, saya tidak tahu doa apa. Doa selamat, doa menjelang puasa, atau doa apa? Silakan, Bib. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallam radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin. Allahumma barikna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Allahumma barikna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barikna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanak rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallah. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan saudara sekalian apa yang disampaikan bermanfaat dan kita bisa menikmati puasa. Saya mengatakan kata menikmati. Menikmati itu berarti puasa itu dengan semangat. Ya, dengan kesenangan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Keren, cerdas.